Batuk-batuk aja. Selamat datang kembali di Ncast. Kali ini bukan segmen sekedar review ya, tapi aku mau bikin video sendiri, yaitu adalah tentang membersihkan PC ya. Saya semi tutorial lah gimana caranya bersihin PC. Kebetulan aku punya PC yang memang lagi mau aku bersihin, dan ya karena memang sudah waktunya bersihin, jadi kenapa nggak sekalian aku bikin video aja gitu loh. Nah, ini PC aku beli di tahun 2024. Terakhir kali aku bersihin itu kalau nggak salah di tahun 2025 di pertengahan tahun, kalau nggak salah di bulan Juli. Ya, kita langsung gimana sih caranya bersihin PC ya. Tapi ini edisiku ya, edisi Ncast. Yang pertama kali yang perlu kalian siapkan adalah ini, yaitu adalah lap. Aku pakai microfiber cloth. Terus juga kalian perlu siapin sikat gigi. Ini sikat gigi yang aku pakai buat bersihin PC atau bersihin Barang mati ya, benda mati maksudku, bukan buat bersihin gigi, ngawur aja. Terus juga aku siapin ini, obeng ya, satu set obeng. Nah, ini kenapa kok aku perlu siapkan obeng? Karena nanti aku juga mau ganti pasta. Nah, tapi kali ini aku bikin videonya agak clickbait ya. Jadi, selain aku bersihin, ini PC juga bakal mau aku mandiin ya. Oke, sebelum masuk ke bersih-bersih ya, aku cerita sedikit kenapa kok aku mau mandiin PC ini. Mari kita masuk ke bersih-bersihnya aja. Jadi pertama, PC-nya kita tidurin dulu. Nah, ini bagian yang kena urin, jadinya jangan sampai dipegang. Kita buka saja ininya, bautnya. Bautnya kita buka. Kalau sudah dibuka, tarik di sini. Nah, kebuka. Oke, ini aku sudah pindah angle ya. Kalian bisa lihat di sini. Jadi ini aku lepas dulu. 1 minute later. Wow. Kemudian kita juga lepas bagian depan, bagian panel depannya yang ini, bagian fan, karena dia sudah kotor juga. 2 minutes later. Dan juga yang terakhir adalah bagian sini juga wajib dilepas. Bagian panel depan, yaitu adalah kacanya ini. 5 minutes later. Nah, sudah pindah dulu. Oke, itu tahap pertama ya. Tahap pertama dalam bersihkan PC, yaitu adalah melepas semua panel-panelnya. Dan waktunya untuk disikat. Bagian ini, oh iya, bagian atas ini juga jangan lupa dilepas ya, buat dibersihkan juga. Oke, jadi itu tadi gimana bukanya dulu ya. Jadi dibuka dulu, setelah itu dilap tipis-tipis, habis itu dibersihkan debunya dengan menggunakan sikat gigi. Ini bisa dilihat ya, tadi sudah dibersihkan sedikit, sudah kulap-lapin sedikit. Ininya juga udah bersih tuh. Wow. Sekarang waktunya kita untuk repasta ya. Berarti untuk repasta itu ini yang perlu diganti. Jadi ini perlu dilepas. 1 eternity later. Nah, hampir kelupaan. Sedapnya. Sudah dilepas ya. Ini kulingnya. Ini dia, oh my god, sudah crusty. Oh, bisa dilihat ya guys ya. Masih belum kering banget, tapi sudah agak kering dikit lah. Oke, sepertinya aku kelupaan sesuatu, yaitu adalah alkohol 90%. Oke, akhirnya udah ketemu ya. Nah, ini alkohol 95%. Gunanya buat apa? Untuk membersihkan yang ini ya. Aku baru tahu guys, ternyata ini bisa dilepas. Jadi ini juga dibersihin. Kalau ngelepasnya tuh ditarik gini. Tadinya aku pikir ini kan karena besi nggak bisa, ternyata bisa gitu. Jadi ya dibersihin dulu aja lah ya, sekalian ininya. Apa namanya, heatsinknya. Oh, masih ada dikit nih. Oke, cukup bersih ya. Sudah cukup bersih. Tuh, sudah cukup bersih tuh. Sekarang waktunya bersihkan yang fan-nya. Ini cukup kotor ya. Oke, dan ya, udah bersih, sudah gak usah terlalu bersih-bersih banget. Yang penting debunya tidak akan menjadi penghambat jalur udara ya.
Udah cukup untuk heatsink. Oh, heatsinknya belum nih. Nah, yang ini bersihkannya pakai alkohol 95%. Ntar PC-nya aku pindah dulu. Oke, bersihinnya kita bersihin di atas sini aja. Dituangkan sedikit ya. Banyak itu, bukan sedikit. Itu dioleskan. Oh iya, kenapa nggak pakai tisu ya, tolol emang. Tapi nggak apa-apa, udah terlanjur di sini ya sudah, kita pakai ini saja sampai akhir. Nah ya, udah bersih ya. Taruh. Kita bawa lagi PC-nya ke sini. Kita bersihkan pakai yang sama. Olesin sedikit. Itu dibersih, dilap. Pastikan dia nggak ada sisa-sisanya ya. Mari kita buka Cryonaut-nya. Ini dia, yaitu adalah Ultra High Performance Thermal Grease. Mereknya Thermal Grizzly ya. Dari Thermal Grizzly, namanya Cryonaut. Aku beli ini harganya sekitar 100.000. Kalau kalian mau beli sendiri. Oke, ini dia. Ini ada patternnya juga tuh, ada buku manualnya tuh. Ini ya, jadi dapat suntikan thermalnya dan juga dapat olesannya. Kaget. Jatuh. Ini model apa nih? X ya. Dan kalau nggak salah ini bisa 2 kali pasang, jadi ini aku simpan untuk next cleaning. Apakah perlu pakai ini? Aku rasa nggak perlu sih ya. Nggak usah sih. Langsung aja deh dipasang dulu ininya. Kenapa kok nggak diratain dulu? Sebenarnya nggak perlu diratain, yang penting pasang fan-nya rapet gitu aja sih. Karena kan nanti dia secara bersamaan kalau sudah nempel itu nanti dia bakal nyebar sendiri. Oke, kurasa udah cukup rapet. Jangan lupa ininya buat ditempelin lagi ke sini. Oke, kurasa udah cukup untuk ganti thermal, pasta thermal segala macamnya sudah. Sisanya tinggal dilap aja. Waduh, lapnya udah kotor pula. Dilap aja. Dan yap, sesuai dengan janjiku ya, tadi aku mau mandiin PC. Mari kita bersih-bersih mandiin PC itu di kamar mandi. HP-nya aku bawa ke kamar mandi. Sesuai janjiku tadi ya, karena aku mau mandiin PC. Tapi karena agak clickbait, aku nggak mandiin semua PC-nya, tapi aku cuman mandiin kayak part-partnya aja. Jadi misalnya ini kaca, cuman kacanya harus agak hati-hati, jadi belakangan aja. Aku taruh dulu di sini biar aman. Oh my god, bahaya guys. Dan juga yang ini yang tadi aku bilang ya, kalau ada bercak-bercak urin kucing dan harus dibersihin. Juga ini sekalian aku mandiin juga. Dan panel depannya supaya bersih juga sekalian. Oh ya, jangan lupa dengan filter kecil. 1 hour later. Nah, kan udah dimandiin, jadi mari kita balik dulu ke studio. Capek juga. Udah mandiin PC, lebih tepatnya bukan mandiin PC-nya sih, mandiin panel luar PC ya. Cuman memang sengaja clickbait aja itu judul. Nggak bisa diambil dong. Nah, jadi memang ada buktinya ya, basah ya. Kenapa kok harus dimandiin ya? Karena kena urin kucing. Kalau misalnya nggak dimandiin ya bau, ya selain bau jijik juga. Jadi tapi ya ketika kalian mau ya melakukan sesuatu hal yang ekstrim kayak gini, pastikan ketika mau dipasangkan ke PC lagi atau mau dirakit kembali itu sudah kondisinya kering. Tapi mungkin aku jemur aja nanti, habis ini kan di sini kan ada jemuran, nanti aku taruh di situ aja biar kering ya. Semoga aja nggak hujan.
Nah ini ya sudah aku taruh luar ya sambil nunggu kering. Nanti mau jemput sekolah dulu, mau jemput adik sekolah dulu. Nah, akhirnya sudah nih, udah cukup kering. Saatnya kita angkat, anjay. Oh ini masih ada basah dikit nih. Oh enggak, bukan ding, beda ini. Nah oke, karena tadi sudah cukup ya, sudah aku jemur cukup lama. Ini akhirnya sudah cukup kering. Finally. Nah, kalau sudah cukup kering, mari kita rakit ulang. Ini kalau tadi udah aku bersihin sedikit lagi ya, udah aku lap-lapin juga. Harusnya udah cukup bersih ya. Setelah jemput, udah aku jemur segala macam, akhirnya ini sudah bersih ya, tidak ada bekas-bekas urin-urin lagi. Tapi untuk memastikan, karena aku masih nggak tahu ya apakah masih ada sisa atau enggak, tak lap lagi pakai alkohol 95%. Oke, ini ya udah ya, ini udah selesai deep cleaning PC-nya. Kata-kata buat kalian ya, pesanku buat kalian, kalau misalnya kalian memang punya PC, ya dirawat lah, ya sekali dibersihin, di deep clean, minimal kayak tadi itu dibersihkan sampai apa namanya, debu-debunya, dihilangin debu-debunya, terus habis itu direpasta setiap, kalau nggak salah 6 bulan sekali, ya sebagai bentuk kalian merawat PC itu. Kalian beli PC itu nggak murah loh guys, jadi ya harus dirawat gitu. Ya sekian aja ya, mungkin pesan untuk video kedepannya. Untuk kedepannya aku rencana mau coba eksperimen dengan kata-kata sekedar review ya. Karena untuk sekedar review ke depan mungkin kita nggak akan bahas IEM ya. Karena apa namanya, topik IEM itu sudah banyak di cover, dan juga aku ingin eksperimen sesuatu hal yang menarik. Nah mungkin kalian ada masukan untuk sekedar review, silakan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di next video. Bye bye. Sedikit kelupaan ya buat yang video bersih-bersih tadi. Kalau misalnya kalian penasaran sama setup PC ku gimana, aku kasih di deskripsi aja gimana apa namanya spesifikasinya. Barangkali kalau kalian mau bikin yang serupa kayak PC ku. Tapi waktu aku bikin PC itu sedikit cerita aja.